Cobalah tidak untuk menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai. Jangan dengarkan orang yang memiliki jawaban, dengarkan orang yang memiliki pertanyaan. Jangan pernah melakukan sesuatu yang menentang hati nurani, bahkan jika negara menuntutnya. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama, seperti ketika kita membuat masalah tersebut. Kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan yang konstan. Seseorang mulai hidup ketika dia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah kehidupan yang berharga. Lihatlah jauh ke alam, dan kemudian Anda akan mengerti segalanya dengan lebih baik. Perdamaian tidak bisa dipelihara dengan paksa. Itu hanya bisa dicapai dengan pengertian. Kemarahan besar hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Semua agama, seni dan ilmu pengetahuan adalah cabang-cabang dari pohon yang sama. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat, namun tetap bergandengan tangan. Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Selagi ada cinta, tidak perlu ada lagi pertanyaan. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia, maka gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Kelemahan sikap menjadi kelemahan karakter. Kesamaan dan kesendirian hidup yang tenang merangsang pemikiran kreatif. Mengapa tak seorang pun mengerti saya, namun semua orang menyukai saya? Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta. Belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri. Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Semua orang jenius. Tapi jika Anda menilai kemampuan ikan untuk memanjat pohon, ini akan meninggalkan seluruh hidup. Percaya bahwa itu adalah hal bodoh. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan. Ada dua cara untuk hidup. Anda bisa hidup seolah-olah tidak ada keajaiban, Anda bisa hidup seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Biarlah setiap manusia dihormati sebagai individu dan tidak ada manusia yang diidolakan. Tuhan selalu mengambil cara yang paling sederhana. Pertumbuhan intelektual harus dimulai saat lahir dan hanya akan berakhir dengan kematian.
Jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu tidak akan disebut penelitian. Perbedaan antara kebodohan dan jenius adalah, jenius itu memiliki batasnya. Tanda yang sebenarnya dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan. Ada suatu lompatan dalam kesadaran, sebutlah itu intuisi atau apapun namanya, solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia, maka gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah, tetapi itu membuatnya tanpa rasa, itu membuatnya tanpa arti, seperti jika Anda menjelaskan simfoni Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar. Mereka keliru, itu adalah karakter. Imajinasi Anda adalah wahana dari atraksi kehidupan Anda di masa mendatang. Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Masalah hari ini tidak energi nuklir, tapi hati manusia.